Udah Mas Fadli udah join. Jadi belum request. Kita aja nih. Halo Bang Fadli. Dorong dulu, dorong dulu. Mungkin bisa request dulu Bang biar kita bisa accept biar live bareng. Iya salah. Udah lama gak pakai iPhone. Nah, Gua live ya. Halo Bang. Halo, halo. Halo, Wah, Bang baru Rai. mendarat Bang. Dari mana nih Ya, Bang? baru mendarat ini. Sorry banget, dadakan. Soalnya Nggak kita apa-apa Bang. udah nyampe Banjarmasin saya nih. Oh asik. Kirain touring lagi kemana gitu Bang. Ya, biasa acara sepedahan. Besok kita ada goes bareng sama teman-teman di Kalimantan Selatan. Wih, dari mana ke mana Bang besok? Besok dari Banjarmasin ke Batu Licin kira-kira 180 kilo. Hampir Wih, asik 200. rame-ramean tuh Bang. Rame-rame atau Ya, rame-rame. Sama asik teman-teman asik di sini. asik. Oh iya Bang, Bang Fadli thank you banget nih udah mau live IG bareng kita. Ya, Jadi mungkin kita sorry banget jadi mundur ini. nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Jadi mungkin perkenalan dulu. Ya, Kami ini sepeda adaptif, sebuah komunitas yang ya, fokus pegiat sepeda adaptif untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi ya. sebenarnya niat awalnya itu komunitas, kami bikin sepeda, fabrikasi sepeda-sepeda untuk Ya, anak-anak berkebutuhan khusus, terutama yang disabilitas fisik, yang paraplegia gitu. Jadi ya. dan terutama yang bagian tungkai ya. Jadi makanya sepeda-sepeda kami kalau dilihat di Instagram tuh bentuknya agak aneh gitu ya. Tang apa namanya? Goesnya di tangan gitu, bukan Handbike, di kaki. handbike namanya handbike. Handbike, betul bang, betul Ya, banget, betul banget, betul banget. Sip, sip, sip. Nah bang, langsung aja nih bang. Sekarang kan kayaknya sepeda lagi booming ya, lagi hype banget. ya, Di mana-mana tuh kalau aku lihat orang naik sepeda, kemana-mana naik sepeda, terus tiap Sabtu itu udah mulai rame sepeda. Kalau menurut Bang Fadli ini gimana fenomena sepeda yang ada di sekarang di Indonesia nih? ya saya sih melihatnya dari sisi positifnya ya, karena dengan bersepeda pastinya orang mau bermulai buat berolahraga. Mungkin di pandemi ini ya kita ambil hikmahnya bahwa gara-gara pandemi orang pengen berlomba-lomba untuk pengen sehat, diantaranya bersepeda. Dan bersepeda mungkin bukan hanya di Jakarta ya, di seluruh kota rata-rata itu meningkat sekitar 1000%. Jadi artinya makin banyak orang bersepeda, makin banyak orang berolahraga, dan kita jadikan sepeda ini buat alat transportasi. Mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi mungkin ada beberapa orang yang sekarang transportasi yang dulu pakai kendaraan mobil, yang dulu pakai motor, sekarang mereka kemana-mana pakai sepeda. Jadi intinya kita harus melihat dari sisi positifnya, dan mudah-mudahan yang seperti saya rasakan ketika bersepeda itu menjadi edik, menjadi keterbiasaan, dimana ketika nggak bersepeda itu kayak ada yang aneh gitu. Dan semoga ini dialami oleh pesepeda-pesepeda lain juga, jadi nggak cuma musiman ya. Dan ya kita jadi banyak temen lah dengan bersepeda, lebih banyak wawasan juga. Terus apapun sepedanya, saya juga penyandang disabilitas amputasi bawah lutut. Buat para pelajar yang menggunakan handbag juga itu nggak ada masalah. Karena apa? Karena untuk di kejuaraan-kejuaraan dunia saya sering menemukan pesepeda yang menggunakan handbike, dan itu sangat kencang. Mereka itu bisa balapan melaju di atas 40 kilometer per jam, Oh, dan wow. itu udah hampir sama dengan saya pakai sepeda normal gitu. Jadi intinya apapun dia punya kesempatan, dia punya punya peluang uh, untuk apa ya, untuk lebih baik lagi ya, atau untuk lebih sehat, lebih kencang. Dan contohnya itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, pembalap F1 yang kecelakaan namanya Alessandro Gianardi, Oh dia iya. average-nya 43, dan itu sama dengan Pak saya menggunakan sepeda normal. Jadi siapapun Ah, dia pasti tetap bisa berprestasi.
Nah, Bang, kalau kita bicara soal sepeda, banyak yang bilang sekarang kalau sepeda itu segmented banget, Bang. Jadi terkesan kayak, wah ini sepedanya mahal-mahal gitu. Kita kadang nggak mau juga join karena kita udah minder duluan lihat sepedanya gitu. Terus ada juga yang isu-isu yang soal, iya sepeda biasanya buat mereka yang ya biasa bersepeda aja gitu, tapi belum seinklusif untuk teman-teman yang disabilitas. Nah, menurut Bang Fadli gimana, Bang? Saya maksudnya melihat tergantung dari kepercayaan diri kita ya. Saya menempatkan diri saya ini seorang disabilitas, tapi saya nggak ada perbedaan sama yang lain. Harusnya teman-teman walaupun memakai sepeda handbike atau siapapun, nggak ada istilahnya segmented gitu. Jadi kita lebih lebih kayak jangan minder, jangan putus harapan, putus semangat dengan sepeda kita yang apapun itu ya. Apalagi yang penting kita pertama niat satu, sepeda itu mau sehat, terus sepeda itu uh, buat kita lebih baik lagi lah. Karena dengan bersepeda kita pasti lebih fit, dan ketika kita sudah fit, pekerjaan apapun yang kita lakukan pasti dengan bisa lebih mudah kita kerjakan. Gitu. Oh ya, ini buat teman-teman yang udah datang nih, yang udah nge-view IG Live kita juga buka ini ya Bang ya, Q&A juga soal Ya, untuk ke Bang boleh. Fadli dan juga untuk sepeda aktif. Mungkin banyak yang belum tahu soal sepeda aktif juga. Tadi kalau kami komunitas yang fokus di sepeda handbike tadi Bang. Ya. Nah ini Bang, aku mau kaitin sama sepeda aktif Bang. Jadi yang kayak Abang bilang tadi, sepeda itu sebenarnya inklusif. Semua orang punya hak, punya akses untuk Betul, bersepeda. Karena betul. itu nggak mahal, itu hal yang Ya, sangat mudah untuk bikin ya, kita sehat gitu. ya. Menurut Abang, mungkin sudah pernah komunikasi juga dengan kami, dengan kita ya, sepeda aktif. Ya. Itu gimana sih Bang, kira-kira, bukan prospek ya, mungkin posisi kami di persepedahan Nusantara saat ini gitu. Uh, Menurut saya menempatkan diri saya, kekurangan saya akan saya jadikan kelebihan saya yang tidak dimiliki orang-orang lain. Contohnya, saya dengan keadaan disabilitas, saya bisa bersepeda dengan orang-orang normal, dan saya bisa setara dengan mereka. Intinya nggak kalah. Intinya apa? Ketika kita sudah sama dengan mereka, kita sudah unggul lebih satu langkah karena kita memiliki handicap ya. Dan dengan tadi kekurangan saya menjadi kelebihan saya, bisa membawa saya menjadi atlet para cycling ya. Dan terus tentu kesempatan yang sangat besar juga buat teman-teman disabilitas yang lainnya yang menggunakan handbike. Karena di handbike itu ada kejuaraannya juga, dan tidak semua orang mempunyai kesempatan ke situ gitu. Jadi, dan dari atlet, dari para cyclingnya juga, dari federasi para cyclingnya juga, mereka itu susah mencari atlet yang handbike. Jadi kenapa nggak kita jadikan kesempatan, di mana kesempatan ini yang sangat kecil, celahnya yang sangat kecil, tapi buat kita yang menyandang disabilitas menjadi suatu kesempatan yang besar untuk mengambil kesempatan tersebut. Dan kompetisi itu ada di mana-mana, tergantung kita mau mengambilnya atau membiarkannya. Seperti itu. Oh jadi emang kalau ini bocoran dari Bang Fadli sendiri ya, yang kebetulan memang atlet paraplegik juga, dan ternyata banyak spot yang tersedia sebenarnya, yang bisa Ya, diisi oleh betul. teman-teman difabel untuk jadi atlet Banyak. gitu ya. Ya, pokoknya nggak usah berpikir macam-macam. Uh, Lakukan yang di depan mata dulu. Contohnya, misalkan sekarang sudah punya teman-teman paraplegik, sudah punya sepeda handbike, latihan terus. Ketika sudah mempunyai kecepatan atau mempunyai fondasi, mempunyai endurance yang bagus, pasti nanti akan dilihat. Dan ketika sudah masuk tim para cycling, itu akan mendapatkan pelatihan lagi, akan mendapatkan program lagi dari pelatih yang pasti cepat improve. Dan ketika itu sudah bagus, semua pun bisa dapat kesempatan untuk berprestasi gitu ya. Jadi kesempatan kita sama, mau orang normal, orang disabilitas, kesempatan kita untuk membela negara mempunyai hak yang sama.
seperti itu. Nah, Bang, tadi kan Abang bilang kita bisa mulai dengan bersepeda dulu ya, terus meningkatkan Ya, kecepatan kita segala macam. Nah, itu ya, kira-kira tuh kalau kita misalnya ada temen yang difabel juga, salah satu misalnya dampingan sepeda aktif dan dia serius mau jadi atlet misalnya, itu ya. kira-kira gimana, Bang? Apa ada jalurnya gitu atau harus kemana gitu? Di masa pandemi ini memang kita masih vakum ya dalam Mhm. dalam program latihan pelatnas. Contohnya saya aja sekarang lagi dipulangkan karena pandemi ini. Tapi yang Oh, oke. penting jangan memikirkan ke situ dulu. Hmm. Memikirkan dari diri sendiri, kita mempunyai alat sepeda, kita latihan terus setiap hari dan wajib setiap hari, dan kita lakukan itu dari mulai 1 jam, 2 jam, 3 jam, karena membangun endurance ini di sepeda sama seperti membangun pondasi. Ketika pondasinya sudah mulai kuat, 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 nanti pada saat kita dapat program itu mau dikasih interval, mau dikasih speed, itu akan kokoh. Beda ceritanya kalau kita nggak pernah endurance. Endurance itu minimal kita bersepeda di atas 3 jam atau 2 jam atau di atas 3 jam. Kalau kita mempunyai endurance yang bagus, pasti pondasi kita kuat. Kalau pondasi kita kuat, mau ngapain aja bebas deh, kuat jadinya. Setuju, Jadi Bang, setuju, Bang. maksud saya lebih kayak lihat step by stepnya, jangan lihat terlalu jauh, lihat yang di depan mata. Yang depan mata kita apa? Depan mata kita latihan setiap hari, ya udah lakukan setiap hari, karena ketika kita siap, kesempatan pasti akan datang. Terutama kalau untuk anak-anak, karena kebanyakan karena memang fokus sepeda aktif kan di anak-anak nih, Bang. Itu memang disarankan juga ya tiap hari latihan terus. Iya, karena justru semakin dia belia, semakin bagus ya untuk memupuk sedari dini. Karena yang saya lihat di kejuaraan-kejuaraan para cycling juga, semakin muda semakin bagus. Samalah semua organ tubuh apa segala macam, ketika kita masih muda justru disitulah kesempatan. Jangan nunggu tua. Kalau nunggu tua pasti udah telat semuanya. Jadi Tapi nggak ada intinya kata telat, Bang ya. nggak ada Nggak ada kata kata telat, terlambat nggak ya. ada kata telat. Ya buktinya saya baru memulai atlet sepeda aja setelah umur 33 tahun. Oh, Setelah umur oke. 34 tahun, jadi nggak ada yang telat. Ketika itu kata orang sudah tua, tapi kata kita bisa, pasti bisa. Betul, Bang. Jadi soal mindset juga tadi ya yang Abang bilang. Mindset juga. Gitu. Nah, Bang, aku mau menanya soal sepeda aktif nih, Bang. Karena kan kami sepeda aktif, menurut Abang Ya. memandang kami ini gimana, Bang? Uh, yang jelas, kalau saya jelas melihat sesama sesama disabilitas, saya sangat senang ya. Tapi saya memandang teman-teman saya melihat saya, mereka sangat senang dan respect ya. Karena apa? Karena tidak semua orang yang mempunyai tingkat disabilitas itu mempunyai percaya diri. Tapi ketika misalkan kita mempunyai tingkat disabilitas tapi kita percaya diri, orang bakal respect sama kita dan pasti akan menghargai. Menghargai akan semangatnya, menghargai akan apa? Akan tekadnya. Jadi intinya saya yakin nggak usah minder, percaya diri, selama kita tidak merugikan orang, insya Allah nggak ada masalah. Oke, oke. Lanjut lagi nih, Bang, pertanyaan dikit lagi. Apa Ya, namanya? Kan kebetulan saat ini sepeda aktif lagi fabrikasi beberapa sepeda untuk ya, beberapa anak yang difabel ya. Dan apa ya, namanya? Dan kebetulan lokasi-lokasinya itu berbeda-beda, Bang. Ada yang di Surabaya, ada yang di kota-kota lain gitu. ya, Jadi yang kayak Abang bilang tadi, teman-teman yang masih kecil ini sebenarnya bisa mencari misalnya perkumpulan atau organisasi olahraga di tempat di lingkungan sekitar ya, mereka gitu ya. ya. Komunitas juga atau Ya, namanya NPC Nasional Paralimpik Komite. Setiap kota pasti ada, dan biasanya setiap setiap kota mempunyai teman-teman disabilitas lainnya. Kalau misalkan kita kompak, ternyata orang di Indonesia tuh banyak juga ya orang-orang disabilitasnya. Kenapa nggak keluar? Kenapa mereka diam diri di rumah aja? Ayo sama-sama berjuang untuk dirinya sendiri, buat keluarganya. Intinya tidak ada alasan sedikit pun, siapapun dia, seberapa berat handicap dari disabilitasnya, kalau punya semangat pasti bisa berkembang. Jadi apalagi waktu kemarin tuh pada saat ASEAN Para Games, Mas, kita kan tuan rumah ya. 2018, harusnya itu jadi momentum terbaik untuk teman-teman disabilitas
Indonesia untuk bangkit. Jadi udah nggak ada alasan deh teman-teman disabilitas mengurung diri di rumah atau orang tuanya menyembunyikan anaknya. Nggak ada alasan, karena mereka, saya, teman-teman disabilitas lainnya punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia untuk berjuang untuk Indonesia juga. Nah Bang, aku mau nyinggung sedikit nih Bang sebelum kita udahan. Tadi kan Bang Fadli bilang pengaruhnya support system, yaitu orang tua ya, dalam konteks ini kan Ya, sepeda aktif fokusnya ada anak-anak. Nah itu ya. kira-kira ada ini nggak, ada tips dan trik atau masukan untuk orang tua yang biasanya minder gitu kalau misalnya punya misalnya anaknya difabel, punya disabilitas dan terkesan kayak ya udah dirumahkan aja gitu. Nah, gini. Jadi intinya anak-anak disabilitas juga bisa membanggakan dirinya sendiri untuk keluarganya. Sebagai contoh, banyak teman-teman saya ketika saya sudah tergabung di paracycling atau di NPC, National Paralympic Committee, banyak mereka yang dulunya minder dan orang tuanya juga nggak kasih, tapi akhirnya karena apa? Karena mereka bisa mempunyai kesempatan untuk berprestasi juga, dan mereka juga bisa berprestasi karena punya kelasnya. Jadi nggak mungkin tingkat disabilitas yang ringan dicampur dengan tingkat disabilitas yang berat. Jadi kategorinya pasti ada kesempatan untuk untuk berkembang dan untuk berprestasi ya. Jadi intinya zaman sekarang sudah berkembang, olahraga udah didukung sama pemerintah, nggak ada alasan lagi untuk orang tua tidak mensupport anaknya yang disabilitas. Oke, oke. Bang, sebelum kita tutup, aku mau menyampaikan sedikit pesan dari Sepeda Aktif soal call to action kami melalui, mumpung ada Bang Fadli juga di sini, dan kami sebenarnya setuju banget sama yang Bang Fadli bilang tadi. Jadi yang perubahan awal sebenarnya ada di mindset, nggak cuma dari anak-anaknya, tapi juga dari support sistemnya, dari orang tua, dari temannya, Penting banget. dan dari lingkungannya, supaya sebenarnya bisa menciptakan satu olahraga yang inklusif ya Bang ya, supaya semakin sehat bareng-bareng, jadi no one left behind gitu, nggak ada yang ketinggalan, termasuk teman-teman yang difabel juga masuk dalam inklusi itu. Kami ingin menyampaikan kalau Sepeda Aktif saat ini kami sedang fokus di fabrikasi sepeda handbike tadi, dan kami sebenarnya juga membuka peluang-peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa menyasar semakin banyak anak-anak berkebutuhan khusus lainnya di kota-kota lain gitu. Jadi Bang Fadli mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bang soal sepeda, soal inklusi saat ini. Ya, itu kita Indonesia bangsa yang lebih kecil aja seperti, tapi mereka dengan olahraga itu karena apa? Karena mereka di sana promosinya bagus, semua aspek mendukung. Andai saja ada orang yang mau bekerja sama menciptakan sepeda, karena ternyata orang kita juga di Indonesia namanya penduduknya banyak, pasti tingkat disabilitasnya juga pasti lebih banyak juga dibandingkan negara lain, tapi atlet kita masih minim. Latihan, dia tidak mendapatkan support dari keluarga, terus pemerintah ya. Tapi apalagi di daerah-daerah, coba lebih digencarkan lagi. Saya senang nih dengan Sepeda Aktif lebih gencar lagi gimana caranya. Ayo teman-teman disabilitas juga ini butuh support juga dari semuanya agar mereka bisa mandiri juga gitu. Jadi lebih kayak sama-sama saling support deh, dan Indonesia juga memang butuh itu juga sebenarnya. Oke, Bang Fadli, makasih banget Bang Fadli atas waktunya. Sekali lagi terima kasih, kami dari tim Sepeda Aktif terima kasih sekali lagi, dan kami mengucapkan semoga sukses touringnya dari Banjarmasin ke Batu Licin besok ya Bang ya. Ya, besok. Semoga lancar, nggak ada halangan dan tetap menginspirasi kita semua Bang Fadli. Amin.
Salam Terima buat kasih teman-teman Bang semua. Fadli. Selamat sore. Sore. Salam sehat, salam inklusi. Salam sehat.